Universitas Padjadjaran adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang memiliki beragam jurusan di dalamnya. Beberapa tahun terakhir, banyak calon mahasiswa yang bersaing untuk masuk melalui jalur SNMPTN atau yang saat ini dikenal dengan istilah SNMPP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Namun, menemukan jurusan yang tepat bukanlah hal yang mudah. Apalagi, tingkat persaingan khususnya di jalur SNMPP sangatlah ketat. Namun Anda jangan khawatir, video ini akan membantu Anda menemukan jurusan mana yang paling mudah untuk Anda masuki melalui jalur SNMPP 2023 dan tentunya membuat impian Anda menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran akan semakin nyata. Berikut adalah 10 jurusan paling mudah lolos jalur SNMPP 2023 di Universitas Padjadjaran. 10. Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran. Program studi Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran saat ini telah terakreditasi dengan nilai B atau baik. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, jumlah peminat rata-rata setiap tahunnya adalah 80 orang, sedangkan rata-rata daya tampung setiap tahunnya adalah 9. Kemudian, tingkat peluang rata-rata setiap tahunnya untuk lolos pada jurusan ini adalah 9,5%. 9. Agroteknologi. Program studi agroteknologi saat ini telah terakreditasi dengan nilai A. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini setiap tahunnya adalah 684 orang, sedangkan rata-rata daya tampung setiap tahunnya adalah 83 orang. Kemudian, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 9,7%. 8. Sastra Prancis. Program studi sastra Prancis saat ini telah terakreditasi dengan nilai A. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, maka rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini adalah 101 orang, sedangkan rata-rata daya tampung setiap tahunnya adalah 13 orang. Kemudian, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 9,8%. 7. Fisika. Program studi fisika saat ini telah terakreditasi dengan nilai A. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini adalah 132 orang setiap tahunnya, sedangkan rata-rata daya tampung untuk jurusan ini adalah 18 orang. Kemudian, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 10,7%. 6. Sastra Sunda. Program studi Sastra Sunda saat ini telah terakreditasi dengan nilai A. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini adalah 135 orang, sedangkan rata-rata daya tampung setiap tahunnya adalah 22 orang. Kemudian, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 12,2%. 5. Perikanan. Program studi perikanan saat ini telah terakreditasi dengan nilai A. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini adalah 277 orang, sedangkan rata-rata daya tampung untuk jurusan ini adalah 45 orang setiap tahunnya. Kemudian, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 12,4%. 4. Ilmu Peternakan. Program studi ilmu peternakan saat ini telah terakreditasi dengan nilai A. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, jumlah rata-rata peminat untuk jurusan ini adalah 534 orang, sedangkan rata-rata jumlah daya tampung setiap tahunnya adalah 115 orang. Kemudian, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 16,1%. 3. Sastra Rusia. Program studi sastra Rusia saat ini telah terakreditasi dengan nilai A. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini adalah 63 orang setiap tahunnya, sedangkan rata-rata jumlah daya tampung untuk jurusan ini adalah 13 orang. Kemudian,
Rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 16,8%. 2. Perikanan PSDKU Pangandaran. Program studi Perikanan PSDKU Pangandaran saat ini telah terakreditasi dengan nilai baik atau B. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini adalah 49 orang setiap tahunnya. Kemudian, rata-rata jumlah daya tampung untuk jurusan ini adalah 10 orang. Selanjutnya, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jurusan ini adalah 17%. Dan yang menempati posisi pertama adalah Peternakan PSDKU Pangandaran. Program studi Peternakan PSDKU Pangandaran saat ini telah terakreditasi dengan nilai baik atau B. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah peminat untuk jurusan ini adalah 64 orang. Sedangkan rata-rata daya tampung untuk jurusan ini setiap tahunnya adalah 41 orang. Kemudian, rata-rata tingkat peluang untuk lolos pada jalur ini adalah 35,2%. Itulah tadi 10 jurusan sepi peminat di Universitas Padjadjaran yang memiliki peluang besar bagi kamu untuk lolos dan menjadi mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Ingatlah, pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu agar kamu dapat mengejar impianmu dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.